wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Febri Alia Irawan, NPM 21510200333, kelas G, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari Universitas Islam Negeri Bandar Lampung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Qiraatul Quran tentang mereview jurnal tahun 2018 sampai 2020 dengan berjudul Pengaruh Penguasaan Ilmu Tajwid dan Tahsin terhadap Hasil Belajar Al-Quran yang ditulis oleh Darwin. Berdasarkan analisa jurnal yang saya review, penulis jurnal ini melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk tesis dengan mengambil judul tentang korelasi pengaruh penguasaan ilmu tajwid dan tahsin terhadap hasil belajar Al-Quran bidang studi Al-Quran Madrasah Aliyah Negeri 1 Kendari, Sulawesi Tenggara. Jurnal ini memiliki beberapa metode, yaitu yang pertama tahap pengambilan sampel. Tahap ini menggunakan purposive sampling atau yang biasa dikenal sampling pertimbangan yang digunakan oleh para peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu. Kedua, instrumen penelitian. Teknik penilaian yang peneliti lakukan untuk menilai hasil tes siswa secara langsung yang dilakukan oleh peneliti dan guru bidang studi tilawah secara langsung dinilai dengan membaca Al-Quran pada surah Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan surat lainnya. Gunanya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa tentang penguasaan ilmu yang telah diberikan oleh guru bidang studi tilawah. Ketiga, tahap analisa data. Teknik ini akan menggunakan analisis korelasi. Analisis korelasi adalah teknik statistik yang digunakan untuk mencari hubungan atau korelasi antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian kali ini terdiri atas dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Dalam hal ini yang menjadi variabel bebas atau variabel X1 adalah penguasaan ilmu tajwid dan penguasaan tahsin tilawah atau X2. Sedangkan variabel terikat atau variabel Y adalah hasil belajar bidang studi Al-Quran. 4. Pengujian instrumen penelitian. Instrumen dalam penelitian ini terdiri dari instrumen ilmu tajwid dan tahsin tilawah dengan hasil belajar Al-Quran. Ketiganya mempergunakan butir soal berupa tes, yaitu angket soal dengan skala Likert. 5. Pengujian hipotesis penelitian. Untuk menguji hipotesis penelitian, perlu dilakukan analisa data. Tahapan analisis data meliputi mendeskripsikan data untuk setiap variabel penelitian, melakukan uji persyaratan analisis, dan menguji hipotesis. Yang terakhir, keenam, pengujian statistik. Menggunakan analisis regresi linier, korelasi berganda, uji hipotesis parsial melalui uji T, dan uji hipotesis simultan melalui uji V ANOVA. Selanjutnya, analisis data dan pembahasan. Berikut ini secara berturut-turut data yang diperoleh secara terpisah yang dapat dilihat pada lampiran belakang tesis, diantaranya: A. Hasil belajar Al-Quran variabel Y atau Y. Variabel hasil belajar siswa diperoleh dari data sekunder nilai hasil belajar siswa di sekolah yang berbentuk nilai hasil tes dengan skala pengukuran interval. Dari data penelitian yang terkumpul menunjukkan bahwa rentangan skor hasil belajar siswa adalah skor tertinggi 95 dan skor terendah 37. Berdasarkan hasil di atas diperoleh rata-rata sebesar 75,00 atau setara dengan simpanan baku 9,670%. Dari kemungkinan skor tertinggi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa MAN 1 Kendari relatif cukup baik, namun masih kurang jika target hasil belajar siswa yaitu 95% dari kemungkinan skor tertinggi. B. Penguasaan ilmu tajwid atau X1. Dapat dilihat dari hasil tes pada tabel dari data penelitian yang terkumpul menunjukkan bahwa rentangan skor nilai tahsin adalah skor tertinggi 86 dan skor terendah 22.
Berdasarkan hasil di atas diperoleh rata-rata sebesar 56,71 atau setara dengan 15,636%. Dari kemungkinan skor tertinggi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ilmu tajwid MAN 1 Kendari cukup baik. Dan yang C, penguasaan tahsin tilawah atau X2 dapat dilihat dari hasil tes pada tabel. Dari data penelitian yang terkumpul menunjukkan bahwa rentangan skor tahsin tilawah siswa adalah skor tertinggi 90 dan skor terendah 55. Berdasarkan hasil di atas diperoleh rata-rata sebesar 69,25 atau setara dengan 7,119% dari kemungkinan skor tertinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tahsin tilawah MAN 1 Kendari relatif baik, namun masih kurang jika target tahsin tilawah sebesar 90% dari kemungkinan skor tertinggi. Kesimpulan, berdasarkan data hasil penelitian dan hasil analisis penulis, maka dapat disimpulkan: pertama, hubungan penguasaan ilmu tajwid dengan hasil belajar siswa pada bidang studi Al-Quran atau X1. Hasil pengujian dengan menggunakan analisis regresi dan korelasi linear sederhana diperoleh koefisien korelasi R sebesar 0,267. Dengan demikian terdapat hubungan positif antara penguasaan tajwid dengan hasil belajar siswa pada studi Al-Quran. Kedua, hubungan penguasaan tahsin tilawah dengan hasil belajar siswa pada bidang studi Al-Quran. Hasil pengujian dengan menggunakan analisis regresi dan korelasi linear sederhana diperoleh koefisien korelasi R sebesar 0,257. Dengan demikian, hasil pengujian tersebut menunjukkan terdapatnya hubungan positif antara penguasaan tilawah Al-Quran dengan hasil belajar siswa pada bidang studi Al-Quran. Dan yang terakhir, hubungan penguasaan ilmu tajwid dan tahsin tilawah secara bersama-sama dengan hasil belajar siswa pada bidang studi Al-Quran. Berdasarkan hasil pengujian penelitian dengan menggunakan regresi ganda tersebut di atas diperoleh koefisien korelasi R sebesar 0,303. Dengan demikian terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara penguasaan ilmu tajwid dan tilawah Al-Quran dengan hasil belajar siswa pada bidang studi Al-Quran.